tidak ada siswa yang datang untuk bersekolah di sekolah ini. Pada saat itu saya sudah resign dan saya kembali pulang ke Manado. Bahkan terkadang siswa-siswi harus diliburkan. Shalom, saya Maya Panorama. Saat ini saya melayani di Madison School sebagai guru mata pelajaran di jenjang SMP. Tahun 2018 adalah pertama kali sekolah ini mulai untuk dibangun. Dan pada saat itu saya belum tidak sedang bekerja. Sebelumnya saya mengajar, tapi pada saat itu saya sudah resign dan saya kembali pulang ke Manado. Pada bulan Maret, akhirnya ketika sekolah ini akan mulai dibangun, saya diajak untuk bergabung bersama rekan-rekan untuk melakukan pelayanan di tempat ini. Pada saat itu saya pun ikut bergabung walaupun belum dimulai ya kegiatan belajar mengajar, tapi sudah mulai pembangunan. Jadi saya membantu untuk menyiapkan makanan bagi mereka yang membangun, yaitu teman-teman yang membangun sekolah ini. Akhirnya kami mulai untuk membagikan brosur-brosur di setiap rumah di sekitaran desa Mobuya, di mana sekolah ini akan dibangun. Kami juga melakukan promosi di gereja-gereja atau di jemaat-jemaat bahwa sekolah ini akan dimulai. Tapi pada tanggal pendaftaran, yaitu di bulan Juni, tidak ada siswa yang datang untuk bersekolah di sekolah ini. Tapi walaupun demikian kami tetap melanjutkan pembangunan karena kami percaya Tuhanlah yang akan turut bekerja dalam hal ini. Akhirnya pada bulan Juli, di saat sekolah-sekolah lain sudah memulai kegiatan belajar mengajar mereka, ada satu siswa yang datang. Pada saat itu sekitar tanggal 23 Juli. Dan dengan satu siswa ini akhirnya kami memulai kegiatan belajar mengajar untuk tahun ajaran yang pertama, yaitu tahun pelajaran 2018-2019. Beberapa hari kemudian kami bersyukur oleh karena ada beberapa siswa yang juga datang untuk bersekolah di sekolah kami. Dan di akhir semester pertama, ada 6 siswa yang boleh belajar di Madison. Memang sedikit, tapi kami bersyukur dan percaya bahwa ada rancangan Tuhan ya, yang terbaik. Tuhan tahu segala sesuatu yang terbaik pada waktunya. Dan puji Tuhan, di setiap semester, di setiap tahun ajaran, Tuhan membawa murid-murid untuk boleh bersekolah di sekolah ini. Setiap semester murid kami bertambah. Dari 6 siswa di semester pertama boleh menjadi 33 siswa di semester kedua. Dan di semester ketiga boleh lagi bertambah menjadi 60-an siswa. Di tahun yang ketiga pada saat itu terjadi pandemi COVID-19 di tahun ajaran 2020-2021. Pada waktu itu sebenarnya kegiatan belajar mengajar tidak bisa ya dilakukan di sekolah. Dan bahkan terkadang siswa-siswi harus diliburkan. Tetapi ketika diizinkan untuk berkunjung dari rumah ke rumah, kami pun mengadakan kegiatan belajar mengajar dari rumah ke rumah, dari desa ke desa, berkelompok untuk kegiatan belajar mengajar. Dan puji Tuhan siswa terus bertambah dan kegiatan belajar juga tetap berjalan. Sampai saat ini di tahun pelajaran yang ke-6 sudah ada 128 siswa yang belajar di Madison. Yang saya lihat di sini adalah yang pertama, Tuhan turut campur tangan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di mana walaupun kami melakukan promosi, tetapi setiap kali ada siswa baru yang datang mendaftar bersama orang tua mereka, mereka selalu menyatakan bahwa saya tahu sekolah ini dari siswa-siswi yang sudah bersekolah di sini, atau dari orang tua mereka, atau dari tetangga, atau dari orang-orang yang ada di desa tempat mereka tinggal. Dan
Akhirnya mereka datang membawa anak mereka ke tempat ini. Kemudian yang kedua yang saya lihat di sini adalah anak-anak ini. Mereka bahagia, mereka bersyukur, walaupun dengan segala keterbatasan yang ada, mulai dari bangunan yang belum selesai, hingga saat ini bangunan ruang kelas sudah tersedia untuk setiap kelas. Dan satu hal juga yang sangat saya syukuri adalah kami para guru boleh menyatu dengan para murid kami di dalam doa. Murid-murid ini terlibat untuk mendoakan sekolah ini. Mereka mendoakan setiap kebutuhan mereka, baik untuk ruang kelas dan juga untuk transportasi, menjemput dan mengantar mereka pulang, dan juga fasilitas-fasilitas yang lain seperti meja dan kursi. Oleh karena siswa yang terus bertambah, begitu juga fasilitas kami tentu saja kebutuhan bertambah. Dan mereka selalu mendoakan. Dan puji Tuhan, mereka juga boleh melihat doa-doa mereka, Tuhan jawab satu persatu, dan setiap kebutuhan mereka, apa yang mereka butuhkan, Tuhan boleh jawab dan Tuhan boleh penuhi. Di situ yang saya sangat syukuri, kami syukuri adalah di mana kami para guru ataupun para siswa boleh melihat Allah yang Maha Kuasa. Kepadanya kita berdoa adalah Allah yang mendengar dan juga menjawab doa-doa kita seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-34 ayatnya yang ke-9 dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kiranya kesaksian kami ini boleh menjadi berkat dan juga boleh menguatkan saudara-saudara di mana berada, pekerja dan juga melayani. Tuhan memberkati kita semua.